Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giri Kartika. Berikut adalah kampanye praktik baik yang saya lakukan dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development dikenalkan oleh Vygotsky dan memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Adapun scaffolding adalah bimbingan yang diberikan secara bertahap oleh guru atau orang dewasa yang kemudian dikurangi secara perlahan pada setiap tahapannya. Dengan tujuan agar peserta didik dapat melakukan tugas atau memahami konsep tersebut secara mandiri. Adapun konteks daerah yang melatar belakangi penerapan scaffolding pada ZPD, yang pertama adalah konteks sosial dan budaya. Memahami keberagaman budaya siswa dapat membantu dalam merancang scaffolding yang relevan dan bermakna. Sebagai contoh, menggunakan contoh-contoh yang familiar bagi siswa dari budaya mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah konteks ekonomi. Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di daerah tertentu, seperti akses ke teknologi atau bahan ajar. Guru perlu lebih kreatif dalam menyediakan bahan pembelajaran yang sederhana, namun efektif, serta memahami latar belakang ekonomi keluarga siswa untuk menyesuaikan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium untuk mendukung scaffolding. Kemudian yang terakhir, konteks lingkungan fisik. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, seperti mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang memanfaatkan alam sekitar. Adapun ringkasan intervensi, penerapan scaffolding pada ZPD ini dilakukan di kelas 5B SDN 48 Pekanbaru dengan mata pelajaran IPAS dan topik siklus air menggunakan model project based learning, yaitu membuat diorama siklus air. Pendekatan scaffolding yang dilakukan dengan memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa pada tahap-tahap kritis dalam pembelajaran konsep IPAS. Adapun bantuan yang diberikan berupa petunjuk, dorongan, dan contoh konkret. Bantuan diberikan secara bertahap, dikurangi saat siswa semakin mampu mengerjakan tugas secara mandiri. Intervensi ini berfokus pada zona perkembangan proksimal yang merupakan jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan. Berikut scaffolding pada ZPD. Yang pertama dengan melakukan identifikasi ZPD siswa, dengan melakukan observasi langsung, mengamati interaksi siswa, dan memberikan pertanyaan terarah. Adapun yang kedua, saya melakukan merancang bantuan scaffolding yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam bentuk petunjuk dan bimbingan pembuatan diorama, memberikan contoh konkret mengenai siklus air, menyediakan sumber daya dengan memberikan alat bantu visual tentang diorama siklus air, kemudian memberikan dorongan dan motivasi. Yang ketiga, memberikan bantuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan secara bertahap mengurangi bantuan tersebut. Yang keempat, saya melakukan memantau secara berkala kemajuan siswa dari hasil scaffolding yang diberikan dan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas scaffolding. Yang kelima, melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi berupa umpan balik dari siswa terhadap bantuan yang diberikan. Kemudian, hasil yang dicapai dari penerapan ini, yang pertama, penerapan scaffolding pada ZPD menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman konsep IPAS mengenai siklus air di kalangan siswa kelas 5B SDN 48 Pekanbaru. Kemudian yang kedua, siswa menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menjawab soal-soal IPAS mengenai siklus air. Kemudian peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran.
kemudian menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik, dan terakhir mendorong kolaborasi antar siswa maupun siswa dan guru. Adapun pembelajaran penting dari intervensi ini, yang pertama, adaptasi dan penyesuaian. Penting untuk selalu menyesuaikan tingkat scaffolding dengan kebutuhan individu siswa. Guru harus peka terhadap tanda-tanda kapan siswa memerlukan lebih banyak dukungan atau kapan mereka siap untuk mandiri. Kemudian yang kedua, pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu sangat penting untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka dan bagaimana memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, penggunaan alat bantu. Memanfaatkan alat bantu visual seperti diagram dan model dapat sangat membantu dalam memfasilitasi pemahaman siswa tentang konsep abstrak. Adapun langkah-langkah untuk mereplikasi praktik baik ini di kelas lain, guru perlu melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu identifikasi ZPD siswa. Guru dapat melakukan penilaian awal untuk menentukan ZPD masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, rancang scaffolding yang tepat. Guru dapat merancang langkah-langkah bantuan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan secara bertahap mengurangi bantuan tersebut. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi. Memantau perkembangan siswa secara berkala dan mengevaluasi efektivitas scaffolding yang diberikan. Kemudian di-adjust bantuan berdasarkan hasil evaluasi. Adapun kesimpulannya adalah dengan memahami dan menerapkan scaffolding pada zone proximal of development, guru dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dalam pembelajaran. Khususnya pada saat ini adalah pada mata pelajaran yang menantang seperti IPAS. Sekian adalah kampanye praktik baik yang saya lakukan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa. Terima kasih.